Shalom, puji nama Tuhan. Eh, Sekali lagi terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya. Kali ini pastor berpesan untuk saya bisa menyampaikan sedikit tentang apa yang kita bisa pelajari hari ini tentang kemah suci, saudara. Ya, beberapa minggu ini memang pastor lagi ngajar tentang kehadiran Allah lewat kisahnya Musa, ya kan saudara? Ketika kisahnya Musa kita pelajari di kitab Keluaran itu, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perbudakan Mesir, banyak hal di sana yang dapat kita pelajari. Salah satunya adalah bagaimana bahwa Allah itu ingin hadir untuk umatnya. Nah, salah satunya ketika Allah ingin hadir untuk umatnya, Allah memerintahkan untuk membuat kemah suci. Memang nanti akhir jadi waktu zamannya Salomo nanti jadi bait suci, atau zamannya Yesus itu sudah ada bait suci. Itu bait suci yang kedua. Akan ada pelajarannya lagi. Tapi sebelum ada bait suci yang benar-benar jadi bangunan, dulu namanya kemah suci, saudara. Atau bahasa Inggrisnya tabernakel. Tabernakel itu adalah kemah yang dibuat, yang diperintahkan Tuhan untuk Musa supaya Musa bangun di selama bangsa Israel itu mengembara di padang gurun. Adalah kemah suci ini adalah tempat untuk beribadah. Nah, tujuannya selanjutnya tujuannya dari kemah suci adalah untuk supaya Allah diam di tengah-tengah umatnya. Itu tujuannya. Ini sudah disampaikan oleh Pastor Agung juga ya. Tujuan kenapa kemah suci itu dibuat, jadi untuk supaya Allah diam di tengah-tengah umatnya. Keluaran 25 ayat 8 dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Itu perkataannya Tuhan kepada Musa, dan mereka itu bangsa Israel, mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya apa? Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan itu rindu untuk diam di tengah-tengah kita manusia. Tuhan itu rindu untuk diam di tengah-tengah umatnya. Itu sudah ada, ide ini tercetus sudah lama sebenarnya, saudara. Ketika dan Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel seperti itu, kamu harus buat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah kamu. Dan akhirnya di perjanjian baru di Yohanes selanjutnya, di Yohanes pasal yang ke-1 juga dikatakan hal yang sama, saudara. Ini yang dipakai, ayat ini yang dipakai oleh beberapa teolog tabernakel untuk menunjukkan bahwa tabernakel di perjanjian baru juga ada, atau kemah suci di perjanjian baru juga ada. Ayatnya di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Kita tahu ini tentang Yesus ya, firman itu jadi manusia, dan ini katanya, dan diam di antara kita. Jadi tabernakel itu ada di zamannya Tuhan Yesus juga. Kegenapannya maksud saya, kegenapannya terjadi ketika ayat ini terjadi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pencetus pelajaran tabernakel Opa Van Gessel dapat ayat ini ketika dipacet, ketika dia lagi berdoa atau meminta petunjuk dari Tuhan, dapat ayat ini dan dikatakan seperti ini. Dia pakai ayat ini dan diambil seperti ini, dan firman itu telah menjadi manusia dan bertabernakel di antara kita. Jadi dasarnya ayat ini kenapa kemah suci itu akhirnya dipelajari. Nah, yuk sama-sama belajar tentang kemah suci ya, saudara. Ini gambarnya. Agak kelihatan ya, saudara ya. Ya itulah gambarnya kemah suci itu seperti itu, kemah. Dan dalam bahasa Inggris tabernakel, seperti yang saya katakan tadi, tabernakel diartikan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Dan pengertian yang kedua adalah tempat pengungsian atau tempat perlindungan yang sementara. Karena itu fungsinya juga untuk tempat perlindungan orang-orang yang berdosa, dan itu tempat perlindungannya. Ya kita tahu kegenapannya sudah terjadi pada Kristus, sudah dijelaskan Pak Agung udah beberapa tahun ini mungkin ya. Tahun ini udah menjelaskan bagaimana Kristus itu adalah tempat perlindungan, tempat pengungsian gitu ya. Dan lanjut. Tujuan pembuatan tabernakel ini udah jelaskan juga sama Pak Agung. Saya cuplik apa yang
dijelaskan oleh Pak Agung, dikatakan tujuannya ada 5. 1, tempat Allah bertemu dengan manusia, tempat Allah berfirman, tempat Allah menguduskan umatnya, tempat Allah tinggal atau tempat tinggal Allah. Yang kelima, agar manusia mengenal Allah. Itu yang dijelaskan Pak Agung beberapa minggu yang lalu juga. Pak Agung jelaskan itu kepada kita ya. Semoga ada ngerti dan ini saya rangkumkan gitu loh saudara, bahwa tabernakel itu adalah tempat bertemunya Allah dan manusia. Tempat bertemunya Allah dan tempat bertemunya manusia, ketemu. Jadinya di mana? Di Yesus. Yesus kan Allah yang jadi manusia dan dia benar-benar manusia yang jadi, bukan manusia yang jadi Allah, tapi manusia yang adalah Allah juga gitu loh. Tempat bertemunya, itulah kenapa terjadi di Yesus, yaitu gampang sudah dijelaskan lama. Tapi tujuan pembuatan tabernakel adalah tempat Allah bertemu, tempat Allah berfirman, tempat Allah menguduskan umatnya. Jadi kita kudus itu karena Allah yang menguduskan kita. Itu nanti ada pelajarannya di bejana pembasuhan, kita lihat nanti ya. Yang keempat, tempat tinggalnya Allah. Yang kelima, agar manusia mengenal Allah. Next. Biar gak lama-lama ya saudara. Nah inilah tabernakel. Gambarnya kelihatan ya, walaupun saya kasih kecil tapi kelihatan ya. Itulah tabernakel, seperti kayak kemah, tapi bukan kemah yang kita lihat sekarang ada gininya enggak, tapi ya ada gerbangnya, ada kemahnya nanti. Tabernakel itu menghadap ke timur, saudara. Selalu menghadap ke timur. Enggak pernah menghadap ke utara. Timur itu mana sih? Sana ya. Jadi menghadap ke sana, timur itu ke sana. Jadi tabernakel itu pasti menghadap ke timur, enggak pernah menghadap ke selatan atau ke utara, enggak pernah. Jadi menghadap ke timur. Terus yang kedua, pelatarannya atau halamannya. Jadi apa? Ini namanya pelataran, saudara. Ini pelataran halaman. Kalau yang ini kemahnya, ini baru kemahnya. Kalau yang ini pelatarannya, pelataran atau halamannya itu bisa dimasuki oleh semua orang. Semuanya bisa masuk ke sana. Kalau yang di sini hanya imam dan imam besar. Kalau yang sini masih bisa dimasukin oleh orang-orang yang beribadah ke sana. Beribadahnya gimana? Korban. Beribadahnya dengan korban. Ya, pelataran bisa dimasuki oleh semua orang yang ibadah, sedangkan ke dalam kemah hanya imam dan imam besar saja yang diperbolehkan. Jadi imam dan imam besar saja yang boleh masuk ke dalam kemah. Kemah suci ini bisa dibongkar pasang karena tempatnya di padang gurun. Jadi di padang gurun tergantung situasinya. Kalau situasinya lagi harus jalan ya dibongkar. Yang bongkar imam nanti. Ya harus dibongkar, enggak bisa di permanen gitu terus, enggak bisa. Makanya yang terakhir bersifat tidak permanen, selalu berpindah-pindah mengikuti kehadiran Tuhan. Jadi ketika Tuhan bergerak dalam tiang awan, dulu kan orang Israel kan ada berapa juta orang ya, 3 juta orang yang diperkirakan keluar dari tanah Mesir itu, 3 juta orang keluar dari tanah Mesir itu bergerak ke padang gurun. Dan ketika di sana dinaungi oleh tiang awan dan tiang api. Lah kalau tiang awannya lagi bergerak, ya kemah suci dibongkar, ngikuti tiang awannya. Kalau tiang awannya tiba-tiba berhenti, dipasang lagi di sana. Dipasang lagi, ayo dipasang lagi kemah sucinya. Yang masang cuman imam, orang-orang biasa enggak boleh. Hanya imam yang boleh masang. Imam-imamnya masang, setelah dipasang, tiba-tiba tiang awannya bergerak lagi, ya udah dibongkar lagi. Jadi mengikuti tiang awan dan tiang api ini, terserah tiang awan dan tiang apinya mau bergerak karena di sana ada kehadiran Tuhan. Jadi kehadiran Tuhanlah yang menggerakkan kita mau kemana, ya kehadiran Tuhan harusnya, saudara. Hadirnya Tuhan dalam hidup Anda itu ya harusnya menggerakkan hidup Anda. Nanti arti rohaninya gampanglah kapan-kapan kita pelajari lagi. Dan Pak Agung juga sering ngomong tentang arti rohaninya. Next, kita belajar tentang kemah sucinya sekarang. Ini kemah suci itu seperti ini, saudara. Hadap timur ya. Kalau di gambar hadap timur itu ke sana. Kalau di sini memang hadap itu ke sana ya kan. Tapi kalau di gambar utara kan atas. Timur, selatan, barat. Kalau di gambar loh ya saudara. Makanya kenapa utara di atas, timur, selatan, barat. Jadi saya miringkan seperti ini supaya pas hadap ke timur.
Ya. Jadi hadap timur. Yang pertama itu ada pintu gerbang, mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan. Di sini ada pintu gerbangnya, mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan. Ini ada pintu kemah. Nanti di sini ada, ini mulai kemahnya, saudara. Kalau ini pelatarannya tadi, ya kan? Di sini mulai kemah-kemah. Ini kemahnya. Kemahnya dibagi dua, ruangan suci dan ruang maha suci. Ruangan suci ada 3 perabot, meja roti sajian, kaki dian, mezbah dupa. Dan di ruangan maha suci lah, disinilah tiang awan itu berhadirat, atau tiang awan itu berhenti di daerah ini, di ruang maha suci, di mana ada tabut perjanjian. Pak Kung sudah jelaskan ada 3 alat di dalam tabut perjanjian itu. Nanti kita belajar lebih lagi. Yang pertama kita mulai dari pintu gerbang, saudara. Silakan diklik di pintu gerbang. Pintu gerbang ada 4 tiang. Ini agak salah saya nulisnya, saudara ya. Di pintu gerbang ada 4 tiang. Panjang dan lebarnya saya nulis 5 hasta, tapi itu salah ternyata, saudara. Saya nggak tahu waktu nulis mungkin agak kurang pas atau gimana. Panjang dan lebarnya itu 20 hasta, bukan 5 hasta. Dan tingginya 5 hasta baru. Jadi 1 hasta itu 45 cm. Jadi setengah meter lah, saudara. Kalau dibulatkan ya setengah meter gampangannya. Jadi kalau panjangnya itu 20 hasta, berarti panjangnya 10 meter. Ya sekitar segini. Ini 12 kalau segini. Segini ini dari sana ke sana itu 12. Jadi sekitar 10 meter lah, saudara. Tingginya 5 hasta, berarti 2,25 meter. 2 meteran lebih gitu lah. Itu tingginya. Ada 4 tiang dibuat dari 4 warna kain, ungu, biru muda, kirmizi atau merah, dan lenan halus. Lenan halus itu putih. Jadi ada 4 tiang dan 4 warna kain. Ini artinya apa, saudara? 4 ini adalah artinya, yang pertama adalah artinya 4 ini 4 Injil, di mana seorang yang percaya itu pintu masuknya ya lewat 4 Injil. Makanya kenapa Anda ketika pertama kali baca Alkitab disuruhnya 4 Injil kan, saudara. Walaupun mulai dari Yohanes dulu, kadang-kadang baca Yohanes dulu supaya ngerti tentang Yesus. Dimulai dari Yohanes dulu, tapi 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil. 4 tiang ini juga berbicara tentang 4 Injil juga. Jadi 4 Injil ini berbicara tentang Yesus semuanya, tapi dari pribadi yang berbeda. Seperti Matius itu membicarakan Yesus, bagaimana Yesus menjadi seorang raja. Kalau Anda baca Matius, itu sepertinya ada silsilah, ada seperti ini, itu kayak mengarahkan Yesus itu jadi raja. Kalau Markus itu mengarahkan Yesus jadi seorang hamba. Kalau Lukas itu mengarahkan Yesus seperti manusia. Ya, Yesus itu manusia. Makanya cerita Natal, lahirnya Yesus itu paling lengkap di Lukas. Di Markus malah enggak ada kisah itu. Kisah Natal itu kalau Anda baca ya Markus 1 atau apa, itu enggak terlalu ada. Karena Yesus hamba, ngapain diceritakan gitu. Yesus hamba itu enggak ada diceritakan detail Natal, saudara, maksud saya. Di Yohanes apalagi, Yohanes enggak ada. Kisah Natal kalau Anda baca di Yohanes 1 aja langsung pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 langsung ngomong gitu kan. Jadi kisah Natal itu hanya lengkap di Lukas. Kalau Anda baca gembala-gembala, ada terus bintang, terus lahir di palungan. Yesus lahir di palungan itu lengkapnya di Lukas. Karena Lukas menunjuk Yesus sebagai manusia. Harus diceritakan lengkap, manusia itu lahirnya gimana, pergi kemana, itu lengkap di sana. Jadi ketika Lukas itu menunjuk Yesus sebagai manusia, sedangkan Yohanes menunjuk Yesus sebagai Allah. Makanya di Yohanes bahkan tidak ada, kisah Natal itu tidak ada. Jadi saya ulangi ya, Matius menunjuk Yesus sebagai raja, Markus menunjuk Yesus sebagai hamba. Kalau Lukas menunjuk Yesus sebagai manusia, dan yang keempat Yohanes menunjuk Yesus sebagai Allah. Itu 4 tiang ini artinya 4 tiang, 4 Injil.
Dan pintu gerbang itu cuma satu, saudara. Tidak ada pintu gerbang di belakang gini, tidak ada. Di belakangnya tabernakel tadi, balik ke tabernakel coba. Balik ke tabernakel, pintu gerbang cuma satu. Tidak ada di sini atau di sini. Tidak ada, pintu gerbang itu cuma satu. Itu menunjukkan apa? Bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam Allah itu ya cuma satu. Firman Tuhan berkata, kamu tidak bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Kamu tidak bisa masuk ke dalam, gampangannya kalau pakai kata sederhana ya, kamu tidak bisa masuk surga kalau nggak lewat Yesus. Kalau nggak lewat pintu gerbang. Di pintu gerbang ini bicara tentang Yesus. Semua yang terjadi di sini itu bicara tentang Yesus, saudara. Pintu gerbangnya cuma satu, makanya jalan keselamatan itu cuma satu. Kamu tidak bisa masuk kepada Bapa atau masuk ke dalam surga tanpa Yesus, mustahil. Sekarang Kristen-Kristen progresif ngomong, oh enggak bisa kok lewat perbuatan baik, bisa lewat amal ibadah kita bisa kok masuk surga. Tapi kalau Anda pakai doktrin ini tidak bisa. Jalan satu-satunya lewat pintu gerbang, saudara. Harus kalau Anda loncat lewat pagar loncat itu pencuri, bukan domba kan gitu kan di Yohanes. Jadi satu-satunya jalan itu Yesus. Dan Yesus juga ngomong di Yohanes 10 ayat 19 dikatakan akulah pintu. Jadi pintu gerbang itu Yesus. Oke? Cepat ya saudara ya, kita jalan ke sini sekarang. Setelah masuk dari pintu gerbang, kita jalan ke mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran. Ya. Yang pertama, mesbah korban bakaran terbuat dari kayu penaga disalut dengan tembaga. Kayu akasia. Kayu akasia itu kayak kayu jati kalau sekarang. Jadi nggak bisa dimakan sama rayap atau ngengat atau apa ya, itu enggak bisa. Kayak kayu jati gitu kan awet kan saudara. Ketika kayu jati dibikin kursi atau dibikin apa, ngengat rayap enggak bakal bisa makan. Kalau kayu-kayu yang biasa ya habis dimakan oleh ngengat. Nah, kayu penaga atau kayu akasia itu juga kuat sekali, tidak bisa dimakan oleh rayap ataupun ngengat. Dan mesbah korban bakaran itu dibuat oleh kayu penaga dan disalut dengan tembaga. Kayu penaga itu bicara tentang kedagingan kita atau manusia. Manusia yang disalut dengan tembaga. Tembaga itu saya kurang tahu ayatnya di mana, tapi kalau saya masih ingat tembaga itu penghukuman Allah. Bicara tentang penghukuman Allah. Jadi manusia yang sebenarnya manusia itu dalam dosa gitu. Manusia itu disalut oleh tembaga dan harus dihukum sama Tuhan. Tapi saya belum tahu ayatnya Pak, jadi saya dengar dulu gitu ya waktu itu. Dan kata Ibraninya mesbah itu kata Ibraninya misbeah. Misbeah artinya tempat penyembelihan. Next. Selanjutnya aja, jangan kembali. Di selanjutnya adalah ini. Mesbah korban bakaran itu seperti ini, banyak perkakas-perkakasnya, ada sekop, ada nggak tahu ini garpu atau apa. Saya enggak jelaskan, itulah kepanjangan nanti kepanjangan kalau jelaskan ada skopnya. Tapi yang jelas ini adalah api ini harus menyala. Jadi di mesbah korban bakaran ini apinya harus dijaga dan tetap harus nyala, enggak boleh mati. Dan yang menarik adalah apinya itu dari Tuhan sendiri, saudara. Enggak boleh Anda bawa korek terus hidupkan gitu, enggak boleh. Atau bawa dulu enggak ada korek ya, mungkin pakai gitu sampai murup gitu, enggak boleh saudara. Enggak boleh bawa api lain, api dari yang mana itu enggak boleh. Apinya harus terus menyala, tapi apinya dari Tuhan sendiri. Di Imamat 9 ayat 24 dikatakan api dari Tuhan menyambar korban bakaran itu nanti. Dan ketika api dari Tuhan menyambar, udah dijaga, enggak boleh mati. Harus hidup terus. Dan di sana nanti korban-korban diberikan. Korban itu lambang dosa. Jadi nanti ada lembu, ada 5 korban. Yang saya pelajari di sini ada diberikan itu 5 korban. Ada korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa,
korban penebus salah, korban keselamatan. Ada 5 korban. Dan 5 korban ini memang beda-beda, tapi intinya sama. Harus ada ternak yang dipersembahkan dan disembelih. Dan yang nyembelih itu bukan imam, saudara, yang nyembelih kita. Jadi ketika kita datang ke, misalnya saya ibadah ya, bawa saya harus bawa sapi, Pak. Kalau saya bawa domba masih kurang, dosa saya terlalu banyak, harus bawa sapi ya, misalnya bawa lembu dan nanti ditumpangi tangan lembunya. Jadi misalnya ini lembu ya, saya tumpangi tangan, dosaku pindah ke kamu ya, Bu Lembu gitu. Bu Lembu, dosaku pindah ke kamu. Kalau sudah pindah, ditumpangi tangan, oke, dosaku udah pindah. Saya bawa apa ini ya? Pisau sendiri. Saya sembelih sendiri, bukan imamnya yang nyembelih. Imamnya nanti kalau darahnya tercurah baru ditampung sama imamnya, terus dibawa ke dalam atau dipersembahkan nanti di mezbah korban bakaran, itu setelah itu. Tapi saya yang nyembelih sendiri. Intinya saya yang harus bertanggung jawab atas dosa-dosa saya. Harusnya saya yang bertanggung jawab gitu loh. Jadi ketika saya udah tumpangi tangan lembunya, saya sembelih sendiri. Jadi korban itu adalah lambang dosa. Dosa harus dibakar, dosa harus dihabiskan, dibakarnya itu harus habis. Mungkin dikuliti dulu, seingat saya harus dikuliti dulu, dan beberapa organ dalamnya lembu yang baunya tidak sedap itu baru diambil. Jadi yang dibakar itu yang baunya sedap saja, saudara. Misalnya baunya lemak, kalau dibakar kan enak. Kalau Anda ke sate, beli sate, kalau orangnya lagi bakar daging atau lemaknya, baunya kan nikmat sekali kan, saudara. Lah itu yang harusnya dibakar. Kalau yang lainnya enggak boleh, yang baunya tidak enak enggak boleh, seperti empedunya atau tembolok itu di sini, temboloknya itu enggak boleh. Itu harus dipinggirkan dulu. Jadi yang pertama korban adalah lambang dosa. Yang kedua, mezbah ini adalah mezbah yang terbesar. Besarnya itu ini baru 5 hasta. Jadi ukurannya mezbah korban bakaran itu 5 hasta panjang kali lebar. Jadi 5 hasta panjang, 5 hasta lebar. Kisaran berarti 2,25 atau anggaplah 2,5 ya, 2,5 meter lebarnya, 2,5 meter panjangnya. Tingginya 3 hasta, 1,5 lah saudara, 1,25 atau 1,5 gitu. Jadi ini korban yang paling gede dari yang kitab suci tadi, itu paling gede dia. Mezbah ini yang terbesar dan satu-satunya, sekali lagi ini satu-satunya, tidak ada yang lain. Balik ke mezbah kemah suci tadi. Ini mezbah ini satu-satunya. Ini bukan mezbah korban bakaran, ini mezbah dupa, ini bukan korban. Tapi ini mezbah korban ini satu-satunya. Sekali lagi menunjukkan bahwa apa? Ini adalah korban satu-satunya yang paling benar adalah korban Kristus. Sekali lagi menunjukkan tentang Yesus. Jadi semuanya ini memang menunjukkan tentang Yesus, saudara. Jadi yang pertama tadi korban adalah lambang dosa, dan mezbah ini yang terbesar dan satu-satunya. Lanjut, yang ketiga tadi apa? Lanjut, next. Ya, yang ketiga, dia terletak di pelataran. Terletaknya dia di pelataran di halaman tadi. Dan hanya korbannya yaitu tadi dibakar habis. Dan yang keempat ini yang agak panjang kalau dijelaskan. Jadi abu, kalau dibakar habis kan jadi abu kan, saudara. Kayak mayat kalau dikremasi kan jadi abu ya kan. Iya kan? Kalau Anda ngikuti orang dikremasi atau di ngaben di Bali, itu ketika dibakar enggak menguap gitu aja, enggak, tapi jadi abu. Lah abunya sisa pembakaran ini, itu abunya korban tadi itu enggak boleh sembarangan, saudara. Nah ini agak panjang, kalau jelaskan abu ini nanti agak panjang. Enggak apa-apa lah, pokoknya intinya abunya ini nanti harus dibawa keluar dari perkemahan, dari kemah suci tadi, karena ini enggak suci. Ini najis, abu ini najis. Ini harus dibawa keluar, di sana, di luar dari kemah suci, nanti di sana itu diinjak-injak orang.
Saya langsung aja, abu itu lambang dari orang-orang yang fasik ataupun setan, saudara, yang nanti akan diinjak-injak oleh kita di luar perkemahan. Jadi korban itu adalah dosa yang harus kita injak-injak nanti. Dosa makanya enggak di surga, enggak ada satu pun dosa, enggak ada, saudara. Jadi ini mezbah korban bakaran tadi, balik ke tadi, mezbah korban bakaran ini adalah lambang dosa kita dihapuskan sama Tuhan. Makanya kita bisa masuk nanti ke hadirat Tuhan karena kita sudah tidak berdosa lagi. Ya, jalan setelah dari pintu gerbang mezbah, sekarang namanya bejana pembasuhan. Kita masuk dalam bejana pembasuhan. Tempatnya tahu ya tempatnya tadi, pintu gerbang, mezbah korban bakaran, lalu bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan itu kayak bejana, jadi kayak apa? Kayak wastafel lah namanya, saudara. Seperti wastafel tapi gede. Terbuat dari cermin-cermin persembahan dari para wanita. Jadi dibuat dari cermin, saudara. Dan cermin itu berasal dari tembaga yang digosok sampai mengkilap. Jadi cerminnya yang didapat para wanita dulu, cerminnya itu dari tembaga yang digosok sampai mengkilap, bisa jadi cermin, dan ketika jadi cermin dipersembahkan untuk jadi bejana pembasuhan. Bentuknya bundar kayak wastafel gitu. Ada airnya dan di mana di sana nanti bisa bisa membasuh kita dari segala kekotoran kita. Dibuat dari cermin, artinya kenapa kok dibuat dari cermin? Cermin itu artinya hukum, saudara. Hukum Taurat. Atau hukumnya Tuhan yang disampaikan kepada Musa, itu cermin artinya. Kenapa saya bilang artinya cermin? Karena gini, kalau Anda bercermin, sekarang misalnya ada kaca di depan saya, ketika saya bercermin, apakah diri saya bersih? Ketika saya bercermin gini, berkaca, wah aku ganteng ternyata ya, misalnya gitu. Tapi apakah diri saya bersih gara-gara itu? Kalau misalnya di tangan saya ada noda, ketika saya bercermin tiba-tiba nodanya hilang? Enggak kan? Ini artinya hukum Taurat, cermin kan artinya hukum Taurat. Hukum Taurat itu enggak bisa membersihkan Anda, saudara. Ketika Anda tahu Anda salah, itu enggak bisa langsung dibersihkan. Seperti kita bercermin, itu ayatnya di mana Pak ya? Saya lupa itu ayatnya. Ketika di Yakobus ya, ketika kita bercermin, itu enggak bisa langsung tiba-tiba, wah saya bersih, enggak bisa. Sama kayak bejana pembasuhan ini enggak bisa. Ketika Anda bercermin, terus tiba-tiba Anda jadi bersih, Anda jadi kudus, enggak bisa, saudara. Hukum Taurat pun enggak bisa menyelamatkan kita, enggak bisa membersihkan kita. Hukum Taurat itu hanya menunjukkan bahwa Anda salah. Kamu salah loh, kamu nyuri tadi itu salah loh. Kamu berzinah tadi itu salah loh. Itu hukum Taurat itu hanya menunjukkan salah doang, enggak bisa membersihkan kita. Kamu gosip tadi itu salah loh. Itulah hukum Taurat, hanya menunjukkan salah-salah doang, saudara. Seperti cermin ke kita, oh iya aku ternyata salah. Saya pernah baca hukum Taurat itu ada yang unik sekali. Jadi gini saudara, waktu itu saya tertegur juga ya. Pak aku kan pernah ya, misalnya ada rumah yang najis, rumah yang berjamur itu najis. Baru tahu, oh ternyata rumah saya itu sebenarnya najis kan gitu. Jadi ada rumah saya apalagi sekarang bocor saudara, waduh itu jamur di mana-mana, ngeri ya gitu. Jadi tapi saya pernah menemukan sesuatu yang cukup unik juga. Kalau Anda menggosip, bahasanya gimana ya saya lupa. Tapi kalau Anda menggosip seorang yang tuli, itu dosa, saudara. Itu dosa. Jadi kalau misalnya ada orang tuli, enggak dengar, terus Anda gosipi, itu dosanya gede, saudara. Harus mempersembahkan apa gitu loh. Dosanya gede. Lah orang tuli kan enggak ngerti apa-apa toh. Iya kan, orang tuli wong dia nggak dengar apa-apa, terus Anda gosipi, berburuk sangka atau apa gitu loh bahasanya di Alkitab itu, pokok gosipi lah saudara. Lah kan sebenarnya kita nggak ngerti kayak gitu. Kita kan nggak ngerti kan, asal gosip gitu aja. Ketika lihat cermin, loh salah ini ternyata gitu loh. Loh ini salah, harus ada korbannya. Makanya hukum Taurat itu seperti cermin, seperti bejana pembasuhan itu seperti cermin. Nggak ngerti. Oh, tadi ngerti. Misalnya Anda bercermin, oh ternyata di sini kok ada tompel ya. Kita selama ini nggak ngerti, ternyata ngerti gara-gara cermin.
Sama kayak hukum Taurat, kita yang awalnya nggak ngerti, jadi ngerti. Oh ternyata Tuhan gini, oh ternyata ini nggak boleh, oh ternyata itu nggak boleh. Tapi nggak bisa membersihkan kita, nggak bisa menguduskan kita. Cermin itu nggak bisa. Yang bisa membersihkan apa? Air di dalamnya itu, saudara. Ya kan? Yang bisa membersihkan itu air. Cerminnya nggak bisa membersihkan. Misalnya di tangan saya ada noda dari saus misalnya gitu ya. Terus saya bercermin dan kelihatan ternyata di tanganku ada saus. Bisa sih tak ulap kalau dikit. Tapi kalau enggak, kalau agak banyak, mungkin saya cari, saya tak basuh dulu pakai air. Lah, yang bisa membersihkan itu air, saudara. Ya kita tahu kan air, bicara tentang Yesus. Yesus berkata, air hidup yang keluar dari ayatnya gimana itu? Air hidup yang dari Tuhan sendiri. Tuhan adalah Tuhan sendiri, aku adalah air hidup yang memberi kamu minum, gampangnya seperti itu, saudara. Untuk membuat kamu puas. Dan ini juga jadi pelajaran, saudara. Saya dapat seperti ini, bahwa air itu menguduskan, ya kan? Berarti seseorang itu bisa kudus kalau ada sesuatu dari luar yang menguduskan kita. Tidak bisa dari dalam kita terus jadi kudus tiba-tiba. Tidak bisa. Contoh kayak tadi ada saus. Apakah saya bisa memproduksi air dari tubuh saya? Wah, keluar air terus membersihkan sendiri gitu? Tidak bisa kan? Harus ada sesuatu yang dari luar yang menguduskan saya, membersihkan saya. Nah itu termasuk dalam hidup keagamaan kita juga kayak gitu, saudara. Kita tidak bisa dengan amal kita, dengan perbuatan baik kita, dengan kekuatan kita sendiri, aku harus kudus, nggak bisa. Harus ada pihak luar yang menguduskan kita. Kalau Anda berusaha dengan kekuatanmu sendiri, dengan amalmu, kamu bicara, kamu taat, aku pasti bisa, nggak bisa, nggak bakal bisa, saudara. Jadi ada sesuatu yang harus dari luar, yaitu dari Tuhan Yesus sendiri, yang harus membersihkan kita. Amal ibadah itu nggak ada gunanya. Di hadapan Tuhan, amal ibadah itu nggak ada gunanya. Bahkan firman Tuhan berkata, kesalehanmu pun itu seperti kain cemar di hadapanku. Kain cemar itu kain yang najis gitulah, saudara. Jadi kesalehan kita itu nggak ada gunanya di hadapan Tuhan. Ketika sesuatu yang dari luar membersihkan kita. Air, bicara baptisan air, bicara Tuhan Yesus, banyaklah ngomong itu. Tapi intinya Yesus, bahkan firman Tuhan pun bisa disebut air. Karena firman Tuhan itu yang membersihkan kita. Kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu, kata Yesus seperti itu. Jadi ketika Yesus berfirman itu membersihkan kita. Butuh sesuatu yang dari luar untuk membersihkan kita. Bejana pembasuhan pun juga gitu. Ketika Anda datang ke kemah suci, dibasuh sama air. Cara basuhnya enggak jegur, saudara, enggak. Kalau kita baptisan kan jegur. Jegur itu apa ya? Nyebur. Enggak nyebur, tapi dicedok gitu loh, saudara. Dicedok untuk membasuh. Persis kayak wastafel. Kalau Anda di wastafel kan enggak mungkin jebur kan di wastafel. Di wastafel ya pakai air gitu aja, membersihkan. Jadi itu bejana pembasuhan. Lanjut. Setelah dari pintu gerbang, mesbah korban bakaran, pembejana pembasuhan, nanti di pintu kemah, saudara. Pintu kemah ini ada 5 tiang. Kalau tadi pintu gerbang 4 tiang, pintu kemah 5 tiang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tiang. Dan tetap ada tetap ada 4 warna kain. Terletak di antara pelataran dan kemah. Ada 5 tiang. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kainnya warna-warni, saudara, nanti. Kainnya ini tebel. Ada beberapa penafsiran kalau yang kain ini harus diangkat oleh 300 orang baru kuat. 300 imam baru kuat. Karena kainnya tebel gitu ya. Warnanya sama, warna ungu, biru muda, merah dan putih. Sama dan terletak di antara pelataran dan kemah. Ini pintu masuknya menuju kemah. Ada yang penafsiran segini, jadi pelataran itu dunia. Balik lagi ke yang tadi. Pelataran ini dunia. Ini menggambarkan dunia. Ini kemahnya ini menggambarkan surga. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi ketika kita masuk
korban bakaran, bencana pembasuhan itu terjadi di dunia semua. Ini yang terjadi di kita sekarang. Begitu kita masuk ke sini, kita udah bicara tentang surga nanti. Ada yang bilang seperti itu. Saya nggak akan banyak di pintu kemah karena ini saya kurang gimana ya. Di pintu kemah itu ada lima tiang. Itu artinya ada yang menafsirkan 5 panca indera. Cuman kok saya kurang pas dengan 5 panca indera itu. Kan panca indera kita ada 5 kan saudara. Sekarang akhir-akhir ini ditemukan 9 bukan 5 saudara. Akhir-akhir ini ditemukan 9. Panca indera itu kan mata, penglihatan, hidung, kulit, mulut, 1, 2, 3, telinga 4, yang kelima tadi apa, kulit tadi ya, lidah, ya kan. Sekarang ada 9, ditemukan 9, ada rasa nyeri, suhu, kita sadar akan suhu, sadar akan kesadaran. Jadi ketika kita nggak sadar atau sadar itu ngerti sama apa satunya saya lupa itu. Jadi ketemu 9 gitu loh. Lah ini berubah ini gimana terusan. Jadi kalau penafsiran itu rasanya kurang pas gitu loh saudara. Saya lebih suka penafsiran yang lain lah gampang itu nanti. Tapi intinya pintu kemah pun cuma 1. Jadi masuk ke surga. Jadi dari dunia ini masuk ke surga itu cuma 1 pintu kemah. Jadi jalan satu-satunya cuma 1. Yesus Kristus. Ini bicara tentang Yesus Kristus juga. Lanjut. Wah cepet waktunya. Meja roti. Iya meja roti. Namanya meja roti sajian. Meja roti sajian. Yang pertama adalah meja terbuat dari kayu penaga disalut dengan emas murni. Kayu penaga tadi apa? Bicara tentang kedagingan. Dan disalut dengan emas. Emas kali ini kemuliaan Tuhan. Kalau tembaga tadi bicara tentang penghukuman Tuhan. Kalau emas ini kemuliaan Tuhan. Siapa yang punya daging dan disalut dengan kemuliaan Tuhan? Ini bukan kita saudara. Ini udah gambarkan Yesus. Yesus itu manusia, daging yang disalut oleh emas, dikuasai oleh emas. Emas murni. Itu Yesus. Dan terletak di sebelah utara, Yesaya 14 ayat 12, artinya letak tahta Allah. Kembali ke yang tadi. Meja roti sajian ini terletak di utara, di sebelah sana berarti di atas. Artinya ada tahta Allah di sana. Ada 2 tumpuk roti di sana, kembali ke meja roti sajian. Ada 2 tumpuk roti, 6. Ada 12, artinya itulah 12 lambang umat Israel waktu itu. Suku Israel ada 12 suku dan itulah lambangnya. Artinya adalah 2 tumpuk roti ini adalah ada 12 itu adalah suku Israel. 2 tumpuk roti atau yang kuning ya saudara. 2 tumpuk roti adalah lambang Allah Bapa dan anaknya yang bertahta. Jadi kenapa ada 2 tumpuk? Kenapa enggak jadi 1 aja 12 tumpuk? Karena 2 tumpuk. Kenapa kok 2 tumpuk? Itu lambangnya Allah Bapa dan anaknya yang bertahta. Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya yang bertahta ya kelihatannya cuma Yesus gitu loh. Tapi kalau di Wahyu 3 ayat 21 dikatakan di sana itu ada dua sosok Allah Bapa dan anaknya yang bertahta di sana. Makanya kenapa ada 2 tumpuk, 6. Ada 12 suku Israel. Artinya kenapa? Artinya 12 suku Israel ini dicukupi oleh Tuhan. Semua kebutuhannya dari 12 suku Israel itu dikasih makan sama Tuhan. Dicukupi kebutuhannya sama Tuhan. Itu kan menggambarkan kita bahwa kebutuhan kita itu dicukupi sama Tuhan. Yang kedua, rotinya diganti setiap hari Sabat. Hari Sabat itu kalau sekarang sih hari Sabtu saudara. Jadi hari Sabat, kalau hari Sabat imam datang mengganti roti yang lama ditarik mundur, diganti yang baru. Ya kan? Harus ada terus. Roti yang lama dimakan sama imam. Enggak boleh dibuang, ini harus dimakan nanti. Hanya imam yang boleh mengganti roti dan hanya imam yang boleh makan roti itu. Jadi rotinya nanti dimakan sama imam. Artinya kita itu sudah dipelihara sama Tuhan sebenarnya. Percaya kita itu sudah dipelihara sama Tuhan. Ayat yang selalu saya suka, yang jadi pegangan ibu saya, selalu saya ingat sampai sekarang. Dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tapi tidak pernah satu kali pun aku lihat orang yang percaya pada Tuhan minta-minta roti, tidak pernah.
Percayalah, dari waktu Anda muda dulu sampai sekarang pun Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda, sehingga nggak pernah Anda itu minta-minta, itu nggak pernah. Minta-minta itu harusnya, mental minta-minta itu hilang dari orang Kristen. Orang Kristen, orang percaya itu nggak boleh. Kita itu diajari memberi, bukan meminta. Minta-minta sama orang maksudnya. Kita beri, bukan minta. Aku kayak ono nganu, enggak, jangan kayak gitu. Harusnya mental minta-minta itu dihilangkan dari mentalnya anak-anak Tuhan. Meja roti, hanya imam yang boleh mengganti roti, hanya imam yang boleh makan roti. Kembali, oke, meja roti mungkin sampai situ ya. Yang sini, yang sekarang kaki dian atau pelita emas, kaki dian emas atau pelita emas. Ada yang berkata ini lampu menorah. Nah, ini cukup unik. Yang pertama adalah terbuat dari 1 talenta emas murni. 1 talenta itu sekitar 34 kilo. Jadi terbuat dari 34 kilo emas. Siapa yang di sini punya 34 kilo? Gram-graman aja nggak punya. Ada yang punya 100 gram deh. Nggak ada ya. Saya juga nggak punya, saudara. Nggak punya kalau 100 gram. Nah, ini dibuat dari 1 talenta emas murni, 34 kilo emas. Dan apinya harus dijaga, selalu menyala. Apinya ini kan murup terus, saudara, hidup terus kan. Ini dijaga, nggak boleh padam. Apinya ini dari mana? Nggak boleh disumet sama korek, dihidupkan sama korek, itu nggak boleh, saudara. Ini api yang didapat dari korban bakaran tadi. Jadi ambil api dari korban bakaran, dibawa masuk untuk menghidupkan. Setelah hidup udah nggak boleh mati lagi, harus hidup terus. Minyak juga harus selalu ada dan harus tetap bersih. Sumbunya kan bisa kotor, itu harus dibersihkan terus, saudara. Jadi di dalam sini itu nggak boleh ada kekotoran di dalam, balik lagi ke kemah suci. Di dalam sini itu nggak boleh ada kekotoran, sedikit pun nggak boleh, saudara. Harus terjaga bersih karena ini bicara surga. Artinya di surga nggak ada kekotoran sedikit pun, saudara. Balik lagi ke kaki dian tadi. Yang pertama yaitu tadi minyak. Next, selanjutnya ada enggak? Nggak ada. Ada 7 lampu, 7 api. Ini ada 7 api, saudara. Itu adalah ketujuh roh Allah. Maksudnya roh Allah ada 7, ya enggak gitu. Enggak gitu juga. Kalau Anda baca di kitab Wahyu memang itu ngomong ketujuh roh Allah, itulah ketujuh roh Allah. Tapi kalau Anda bandingkan di Yesaya 11 ayat 2, itu ada di sana. Bisa dibuka enggak Yesaya 11 ayat 2? Yesaya 11 ayat yang kedua. Biar Anda tidak bingung gitu loh, saudara. 7 roh Allah ada 7 atau gimana gitu. Nah, ini Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya, roh, kita hitung ya, roh Tuhan, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Ada 7, saudara. Tapi apakah ini satu-satu rohnya? Ya enggak. Kita tahu ini cuma satu. Ini cuma satu. Walaupun satunya ya nggak bisa dibilang satu secara satu si jindil gitu ya enggak bisa. Tapi dalam sini kita bisa belajar bahwa ternyata ada ketujuh roh Allah. Ada roh Tuhan, ada roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kembali ke PPT tadi. Jadi ada 7 api. Ini roh takut akan Tuhan, biasanya taruh tengah. Di sini ada tadi roh apa tadi? Keperkasaan dan takut akan Tuhan. Dan di sini apa? Roh apa gitu. Jadi 7 itu lambangnya seperti itu. Yang pertama dibuat dari emas tempaan, 34 kg ditempa, dibentuk, dipukul, dibentuk akhirnya jadi kaki dian seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, ini yang kedua, ada 3 macam kelopak, kuncup dan bunga ini loh, saudara. 1, 2, 3, kelihatan enggak? Kuncup, enggak tahu ini bunga, kuncup sama kelopaknya ada 3. Nah, di satu cabang ini itu ada 3 set. 3. Jadi di kanan kiri ada 3 cabang dan 3 set.
Jadi cabangnya kan ada 3 kan? 1, 2, 3. Ini pokoknya, ini tengah. Cabangnya ada 3, 1, 2, 3 di kiri, di kanan 1, 2, 3. Ada 3 set. Itu menggambarkan 3 hidup, bukan 3, menggambarkan hidup yang berbuah, saudara. Jadi di kanan ada 3 set, yang di kiri ada 3 set. Di satu cabang ada 3 set, di kanan ada 3 cabang, berarti 3 kali 3 9. 9 itu bicara tentang 9 itu bicara tentang 9 buah roh sama 9 karunia roh. Jadi di kiri itu 9 buah roh, di kanan 9 karunia roh. Karunia roh itu di Roma kalau nggak salah ya. Roma atau Korintus 12, 1 Korintus 12. Nah kalau Anda total semuanya ini, satu di total itu ada 66, saudara. Di tengah ada 4 set, di kiri ada 3. Jadi kalau di total semuanya itu 66. Kita tahu bahwa Alkitab kita ada berapa? 66. Ya gitu lah. Alkitab kita ada 66. Yang keren adalah kalau di sini 9 kan, di sini 9, sini 9. 9 ditambah 4 di sini. Itu ada 12 set. 12 kalau kali 3 ada 34, 36. 3 ya saya lupa hitungannya, saudara. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi ada 66 set, itu adalah Alkitab kita. Bicara tentang Alkitab kita. Karena di perjanjian lama ada 39, di perjanjian baru ada 27 kitab. Kitab itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan selanjutnya. Kalau Anda jumlah semua itu 66. Jadi kaki Dian itu ada 66. Lanjut. Wah, ini panjang, saudara. Setelah di sini kita ke Mezbah Dupa. Mezbah Dupa itu adalah di sana korbannya wangi-wangian, dupa atau kemenyan. Ada 5 wangi-wangian di sana. Anda bisa baca di mana ya, saya lupa itu. Imamat kalau nggak salah. Ada 5 wangi-wangian. Atau di Keluaran ayat 3, pasal 30 ada 5 wangi-wangian yang di sana dikatakan hanya wangi-wangian saja yang boleh dibakar sepanjang hari. Jadi itu nggak boleh berhenti. Pagi sore itu dibakar terus biar harum baunya. Karena wangi-wangian ini ketika dibakar, dipersembahkan di Mezbah Dupa ini wangi terus. Jadi seluruh ruangan itu jadi wangi terus. Ada 5 wangi-wangian, artinya 5 luka Yesus. 5 luka Yesus itu di mana aja? Anda tahu kan? Yesus ketika disalib, lukanya di tangan, 1 di tangan, di kaki 1, di lambung 1, ya kan? Ketika di lambung dicocokkan, lambung 1, di kepala 1, dan ketika di punggung yang dicambuk-cambuk itu. Ketika kita tahu kan ceritanya ketika Yesus dicambuk-cambuk seperti itu jadi ada 5 luka di tangan, kaki, lambung, kepala ketika dikasih mahkota duri, sama di punggungnya Yesus. Ada 5 luka Yesus. Jadi intinya apa? Persembahan yang wangi itu dari Yesus, saudara. Kalau kita mempersembahkan sesuatu, itu sebenarnya tidak wangi di hadapan Tuhan. Ketika Anda mempersembahkan sesuatu ke Tuhan, misalnya Anda mempersembahkan apa? Mempersembahkan kambing, domba, mempersembahkan bahkan dengan amal ibadah Anda, ketika aku mempersembahkankah ketaatanku sama Tuhan, itu tidak wangi di hadapan Tuhan, tidak ada yang wangi. Yang wangi cuman ini, lukanya Yesus itu saja yang wangi di hadapan Tuhan. Lah kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita mempersembahkan dengan kemampuan kita, itu tidak wangi di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita percaya Yesus dan aku persembahkan hidupku karena aku percaya Yesus, baru itu wangi di hadapan Tuhan. Karena ada Yesus yang tinggal dalam kita, makanya persembahan kita jadi wangi. Kalau tanpa Yesus, tidak wangi persembahan kita. Dan sekali lagi hanya ada satu ukupan, artinya ya hanya satu korban yang paling wangi di hadapan Tuhan, yaitu korban Yesus. 3 itu diatur oleh imam besar. Kalau yang 2 tadi diatur sama imam-imam, kayak yang lampu tadi itu yang membersihkan imam-imam, bukan imam besar.
Yang di mesbah dupa baru imam besar, saudara. Dan yang keempat, tanduk-tanduknya ini dibubuhi darah. Tanduk, ini ada tanduk-tanduknya ini dibubuhi, artinya bukan dipercik, tapi dioles. Jadi darah yang dipersembahkan dari atas, dari luar tadi di mesbah korban bakaran dibawa masuk sama imam besar, di sana dioleskan ke tanduknya. Apa itu tanduk? Tanduk itu artinya adalah kemurahan, pengampunan dan perlindungan dan lolos dari hukuman. Jadi ketika ada darah Kristus, Anda lolos dari hukumannya Allah. Kalau enggak pakai korban Kristus enggak bisa. Saya ulang-ulang ini terus, saudara. Karena tidak akan bisa kita tanpa korban Kristus, kosong kita. Enggak berguna hidup kita. Anda mau taat, Anda mau ritual sama Tuhan, Anda mau persembahkan seluruh keuangan Anda pun enggak berguna di hadapan Tuhan. Karena yang wangi hanya korban Kristus. Yang wangi hanya 5 luka Yesus tadi. Ketika Yesus mati di kayu salib, puji Tuhannya Yesus enggak cuma mati, saudara. Yesus bangkit dan dia menang atas maut. Lah itu yang jadi kemenangan kita juga. Tanduk itu artinya adalah keselamatan. Dari mana kita tahu? Ada kisah. Ini agak panjang kalau saya ceritakan, tapi ada kisah di mana? Di 1 Raja-Raja kalau nggak salah. Jadi ketika anaknya Salomo, Adonia, mau dibunuh sama Salomo waktu itu, dia lari ke kemah suci, dia pegang tanduk mesbah rupa, dan akhirnya dia nggak jadi dibunuh sama Salomo karena tahu tanduk itu artinya keselamatan. Jadi ketika dia pegang tanduk itu, dia selamat. Ini mesbah dupa. Lanjut, mau selesai, saudara, ke pintu tirai sekarang. Setelah mesbah dupa, balik lagi ke pintu mesbah dupa, kita ke pintu tirai. Ini pintu tirai ada 4 tiang. Lanjut, pintu tirai. Pintu tirai terdiri dari 4 tiang sebagai pintu pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan kain di pintu ini kayak gini modelnya, saudara, 4 tiang. Dan di kainnya ini, kain yang berat tadi yang aku bilang, kainnya itu baru bisa terangkat kalau 300 orang imam yang mengangkat. Ada gambarnya kerubim seperti ini. Dan kain di pintu inilah yang terkoyak saat kematian Yesus di kayu salib. Ayatnya ini Matius 27 dan lain sebagainya itu. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, Anda tahu ceritanya itu kan, ketika Yesus mati di kayu salib, kain bait suci terbelah dari atas ke bawah, dari sini ke bawah terbelah, terkoyak. Lah kain ini, pintu tirai ini yang terkoyak. Bayangkan tebelnya segitu, terkoyak tiba-tiba. Artinya ya, kita tahu artinya bahwa Tuhanlah yang menginginkan supaya tidak ada lagi pemisahan, supaya orang bisa datang ke hadapan Tuhan. Lewat korban Kristus, orang bisa datang ke hadapan Tuhan dengan bebas, saudara. Itu pintu tirai. Yang terakhir, tabut perjanjian. Setelah ini, pintu tirai yang terakhir ini. Ini pusatnya. Pusat dari seluruh apa yang kita bicarakan semuanya ini tadi, pusatnya di sini, tabut perjanjian. Di tabut perjanjian ini ada 2 bagian, peti perjanjian dan tutupnya. Jadi ada petinya, ada tutupnya yang namanya tutup perdamaian, pendamaian, peti dan tutup. Petinya terbuat dari kayu penaga, disalut dengan emas murni, kayu akasia tadi ya. Jadi petinya ini terbuat dari kayu, tapi disalut sama emas. Kita tahu artinya kayu itu bicara tentang kedagingan manusia, emas murni adalah gambaran kemuliaan Tuhan. Jadi petinya ini menggambarkan Tuhan Yesus, saudara. Manusia yang tersalut oleh emas murni. Kalau tutupnya ini seluruhnya terbuat dari emas murni. Jadi tidak ada kayunya. Kalau tutup ini emas tulen, emas total emas. Lanjut. Dan di sana di tabut perjanjian itu ada 7 kali percikan darah pada masing-masing tabut perjanjian dan tutup perdamaian. Jadi ketika imam besar masuk ke sini, baru darahnya terpercik. Ditutupnya 7 kali
di petinya 7 kali. 7 itu angka sempurna, jadi dipercikkan gitu. Di dalam, ya itu kita tahu semua, di dalam tabut berisi 3 benda, tongkat Harun yang berbunga, 2 loh batu, dan buli-buli emas berisi mana. Udah jelaskan Pak Agung minggu lalu. Artinya ya kurang lebih sama, saudara. Jadi ya daripada saya mengulanginya lagi, Anda bisa cek rekaman yang minggu lalu, di sana dikatakan kenapa kok ada 2 loh batu, ada buli-buli emas berisi roti mana, dan juga ada tongkat Harun yang berbunga. Jadi di isinya itu ada 3 ini, tongkat Harun, 2 loh batu, dan buli-buli emas berisi mana. Next. Lah ini saya kutip kata-katanya Pak Agung ya. Tutup pendamaian, atau tutupnya tadi ya, tutup pendamaian adalah penutup bagi peti yang menutupi kekudusan Allah. Jadi petinya ditutup oleh peti yang menutupi kekudusan Allah, agar ketika bertemu dengan keberdosaan manusia, kekudusannya tidak melanda manusia sampai mati. Jadi intinya tabut perjanjian ini adalah, ini kudus, sakral. Jadi kalau sampai ada dosa yang masuk ke sana, mati kita. Makanya masuk ke sini tidak boleh ada 1 titik dosa pun, tidak boleh. Gimana caranya? Korban Kristus. Tidak bisa Anda mau jengking-jengking, mau sampai kayak apapun tidak bisa menghapus dosa Anda. Hanya korban Kristus yang bisa menghapus dosa kita. Jadi kalau kita kembali ke slide yang kedua tadi, tujuan dari adanya kemah suci adalah supaya aku diam di tengah-tengah kamu, umatku. Supaya Tuhan berhadirat dalam, dan itu terwujud dalam Tuhan Yesus. Yesus datang itu bukan untuk aku gabut nih, datang, enggak gitu. Tuhan datang itu untuk menunjukkan bahwa ini loh aku ingin datang, aku ingin diam buat kita. Lah sekarang respon Anda, mau enggak menyambut Yesus itu tadi? Sekali lagi, kemah suci itu bisa dibongkar pasang, jadi setelah bongkar baru jalan lagi, terserah Tuhan kemana. Dan nanti mungkin pelajaran-pelajaran selanjutnya kita juga masih belajar itu. Nanti pastor yang melanjutkan bagaimana kemah suci itu bisa dibongkar, pasang lagi, bongkar, pasang lagi gitu. Tapi itu semua sudah tergenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus sekarang pun tinggal dalam hidup Anda. Ini supaya aku diam di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita. Dan firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam dan bertabernakel di dalam Anda. Next. Ayat terakhir. Nah ini ayat terakhir. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara Anda. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau dia benar, dia membenarkan kita, makanya kita bisa datang kepada Allah yang maha kuasa, maha kudus tadi, dengan tidak ada satupun noda. Sekecil apapun noda Anda ada. Inilah anugerah Tuhan dalam hidup Anda. Puji nama Tuhan. Saya selesai sampai sini. Saya berikan waktu selanjutnya pada Pastor Agung. Musik bisa siap. Kita akan akhiri ibadah kita karena waktu juga, saudaraku ya. Setelah ini kita ada ibadah hari kasih sayang ya, memperingati hari Valentine yang juga belajar tentang mengasihi dalam keluarga ya, dalam pasangan, temanya pasangan sejati. Sebelum kita tutup ya, kita mau berdoa. Saya cuma mau simpulkan aja, saya garis bawahi satu kalimat, satu inti ya, di mana tentang darah Yesus tadi, saudara. Tanpa darah Yesus, apapun yang kita lakukan tidak ada artinya. Semua agama ngajar bertobat, harus bertobat. Tapi kalau tidak ada darah Yesus, percuma. Memang bertobat itu berbalik arah, dari salah berusaha berbuat yang baik, yang benar. Tapi tanpa darah Yesus, tidak ada artinya gitu, saudara. Bertobat itu penting, berbuat baik penting, beramal ibadah penting. Tapi tanpa korban Yesus, tidak ada artinya. Makanya saudara bersyukur Anda boleh mengenal Tuhan Yesus. Yesus ada dalam hidup kita. Allah tinggal di dalam hati kita melalui Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus, maksudnya ketika Anda percaya Yesus,
Anda menerima Dia tinggal dalam hati kita, itulah ya yang menguduskan hidup kita, yang memulihkan hidup kita, ya. Dan kita pulang dari tempat ini, nanti kita ingat selalu bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kita.